adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih di Sekolah Minggu HKBP Jatiwaringin. Apa kabar nih adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Iya, puji Tuhan ya kita masih bisa ketemu lagi di ibadah virtual Sekolah Minggu. Walaupun masih di Zoom, Mm-mm. semoga sukacita adik-adik tetap sama seperti minggu-minggu lalu, ya kan Kak? Iya, tetap harus sukacita ya Kak ya. Iya, betul Oh banget. iya Kak, sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa ya, kita memperkenalkan diri dulu Kak. Betul banget Kak, walaupun sudah kenal, tapi tetap harus kenalin dulu lagi ya. Bisa dilihat tuh, udah muncul. Kita sebutin kali ya nama kita Iya, Kak. betul. Ada siapa nih? Kak Temi dulu. Oh ya, nama kakak Temi Boru Silalahi. Di sebelah kakak ada, Kak Monik Boru Gurning. dan di belakang kita ada keyboardis cantik namanya Jennifer Boru Sihaloho. Oke deh Kak. Kak, ada beberapa hal yang harus kita ingetin terus Kak tiap minggu. Iya Kak, peraturan yang tiap minggu harus diikutin adik-adik. Jangan bosan-bosan ya adik-adik ya, karena ini setiap minggu akan kita ingat terus. Soalnya kakak lihat nih, masih banyak tuh yang namanya belum pas, kameranya masih gelap, masih belum ada di layar. Coba kita ingetin dulu Kak. Oke, peraturan yang pertama adik-adik, pada saat beribadah jangan makan, jangan minum, dan jangan sampai tidur ya adik-adik. Nah, peraturan kedua apa tuh kamu nih? Harus tetap berpakaian sopan saat ibadah. Walaupun kita online, Iya. tapi kita harus tetap berpakaian sopan yang rapi karena kita mau beribadah Kak. Iya, bonusnya di ending di akhir ibadah kita bakal foto-foto, kan kalau pakai baju rumah juga kelihatan rapi ya Kak. Iya benar. Nah, peraturan ketiga, jangan lupa siapkan Alkitab karena namanya juga ibadah ya adik-adik. Jadi harus siapin Alkitab kayak kakak. Coba kakak mau lihat, diangkat dong Alkitabnya. Siapa yang udah siapin Alkitabnya? Wah, Udah kayaknya banyak ya. ya Kak. Yang belum disiapkan Alkitabnya, minta mama sama papanya. Ma, aku mau Alkitab, mau ibadah ya. Nah, peraturan keempat yaitu adalah ganti format nama Zoom. Ada contohnya tuh Kak. Contohnya, aku kasih contoh ya Kak. Oke Kalau Kak. misalnya aku laki-laki kelas B, namaku Timbul Manulang. Contohnya B garis bawah atau underscore Timbul Manulang. Kalau perempuan, nah misalnya nama kakak Sarah Napitupulu. Nah, di Zoom tulisannya 2SD garis bawah atau underscore Sarah Boru Napitupulu. Coba yuk diganti yuk yang masih belum diganti namanya. Yang di Zoom-nya masih nama mamanya, nama papanya, nama merek-merek tolong diganti ya. Diganti nama dan kelas sesuai formatnya. Karena ada absensi ya Kak. Iya betul sekali. Oh iya Kak, yang tadi aku bilang masih banyak Kak yang belum kelihatan mukanya. Mana? Ayo adik-adik, buka kameranya supaya kakak-kakak bisa lihat wajah cantik dan tampan kalian. Oke deh Kak. Nah Kak, Selain itu, kita juga selalu mengingatkan mengenai protokol kesehatan. iya, karena pandemi ini belum selesai ya, Kak. Iya, betul. Jadi adik-adik di rumah harus selalu mengikuti protokol kesehatan. Ada berapa, Kak? Ada 5. Sebutannya 5M. 5M. M pertama apa sih, Kak? Yang pertama, memakai masker. Kita udah pakai masker ya. Kayak kakak-kakak di sini memakai masker untuk menghindari penyebaran virus. Yang kedua adalah mencuci tangan. Cuci tangannya harus yang bersih. Iya. Pakai sabun dan semuanya dicuci. Nah, yang ketiga adalah menjaga jarak. Jangan terlalu dekat-dekat. Iya, untuk kita jangan terlalu dekat-dekat dulu ya. Iya, yang keempat, Kak.
mengurangi mobilitas, jangan kemana-mana dulu ya. Apalagi kita mau liburan Kak, Iya libur ya. panjang maksud Kakak. Wah, Jangan dulu direncanakan untuk pergi-pergi kemana-mana ya, lebih baik di rumah di aja. rumah aja. Yang terakhir yaitu adalah menjauhi kerumunan. Gak usah yang namanya ke mall, jalan-jalan di rumah aja sama keluarga mama, papa, adik, kakak. Iya, itu dia 5M. Diingat-ingat ya adik-adik ya, supaya kita selalu sehat dan terjaga, terhindar dari virus. Iya. Nah, sekarang adik-adik kita sudah mau masuki ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah, kita mau bersaat teduh sejenak. Amin. Amin. Nah, nih, aku mau tanya deh Kak, dalam 1 minggu ada berapa hari Kak? Ada 7, Kak. Hari apa aja Kak? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. 7 hari ini semuanya harinya Tuhan. Betul banget. Kita mau sama-sama nyanyi hari ini harinya Tuhan sambil bangkit berdiri adik-adik biar kita semangat untuk menyambut harinya Tuhan. Ikutin gerakan kakak ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik masih tetap bangkit berdiri karena kita mau menyanyikan lagu saat pagi sebelum kita berdoa. Dengan kita berdoa ya adik-adik. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Adik-adik, kita mau mengulang dari refnya. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa, tutup matanya, tundukkan kepala, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan,
karena Engkau sudah mengumpulkan kami di ibadah minggu pada hari ini, walaupun hanya melalui Zoom. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami agar berjalan dengan baik, dan kiranya Tuhan mau mengumpulkan teman-teman kami yang belum hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu lah kami akan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik duduk yuk. Adik-adik, siapa di sini yang mau ikut Tuhan Yesus? Aku. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Aku Mau Ikut. Ada gerakannya ya, Kak? Iya. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan apa? Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta. Cinta, cinta Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau membaca hukum Taurat. Tapi sebelum itu kakak mau ngetes nih. Ada yang inget gak sih minggu lalu kita hukum Taurat keberapa? Minggu lalu hukum Taurat Keberapa sih kamu nih? 8. Berarti minggu ini kita hukum Taurat ke-9. Hukum Taurat ke-9 berisi, jangan engkau berdusta. Bahasa Bataknya, patik pasiahon. Una hoolo makatidakon hatana to tutu maralohon dongan jolma. artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Yuk kita sama-sama doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yuk kita bangkit berdiri lagi adik-adik. Karena kita mau memasuki doa pengakuan dosa. Kita mau nyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku dari Kidung Jemaat nomor 36. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita nyanyikan ayat berikutnya. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku,
kita mau mengakui dosa kita, lipat tangannya, tutup matanya. Sama-sama kita mengucapkannya. Ya Tuhan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik bisa duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memasuki ayat bulanan. Sekarang kan minggu kedua bulan Mei ya Kak. Betul banget, Kak. Berarti ini udah kedua kalinya ayat ini diulang. Sama kayak minggu kemarin ya Kak ya? Iya betul banget. Kira-kira adik-adik ada yang udah hafal gak ya? Yang udah hafal hebat banget. Nah yang belum hafal kita mau mengulang nih baca ayat dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, ayo semangat untuk diingat ya. Yuk sama-sama kita hafalin ya ayat bulanannya. Nah, adik-adik sekarang kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Kini ku katakan apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin aku dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik, kita mau mengaku iman kepercayaan kita, pengakuan iman rasuli. Ambil sikapnya yang baik, kita akan mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekarang boleh duduk lagi ya. Karena kita mau memberikan Pengumuman. Ada beberapa pengumuman nih untuk hari ini. Apa aja sih Kak? Yang pertama, ibadah sekolah minggu masih lewat Zoom. Kita masih menggunakan Zoom ya adik-adik. Karena masih pandemi ya, Iya, kita nggak betul. boleh berkumpul dulu di gereja. Iya, tapi tidak mengurangi sukacita kita ya. Iya. Kak, ada yang beda tapi Kak untuk minggu depan. Jadwalnya ya Kak. Iya. Apa tuh Pak Yang jadwalnya? beda ada dibagi dua nih. Yang pertama untuk kelas 3 sampai kelas 6 SD jam setengah 9 sampai jam 10 itu menggunakan Zoom kayak sekarang nih. Tapi
untuk kelas kecil gimana sih Kak? Kalau untuk kelas kecil dari kelas A sampai kelas 2 SD, kita akan bertemu melalui YouTube jam 10 sampai 10.30. Jangan dilupakan ya Jangan lupa ya adik-adik. adik-adik ya untuk kelas A sampai kelas 2 SD. Dan juga kelas 3 sampai kelas 6. Ah Kak, ada kabar sukacita Kak. Apa tuh Kak kabar sukacitanya? Selamat ulang tahun. Selamat ulang Selamat ulang tahun. tahun kami ucapkan untuk Angelika Siohombi kelas 4 SD, Ya Fani Sitorus dari kelas C, Catherine Hutagaul kelas 4 SD, Angelika Hutagaul kelas 6 SD, Vanessa Malau kelas 3 SD, Dexter Napitupulu dari kelas A, Margaret Siaan dari kelas G, dan Asir Sinurat dari kelas 4 SD. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun buat adik-adik. Selamat ulang tahun. Nah, pengumuman selanjutnya apa ya? Tetap dibuka kameranya karena kakak mau lihat mukanya nih. Aduh, aku kangen banget loh sama adik-adik. Iya, walaupun kita nggak bisa ketemu langsung, kita bisa melihat dari Zoom ini. Yuk Iya. dibuka kameranya yuk. Yang keempat. Yang keempat itu siapkan Alkitab saat firman Tuhan. Ayo adik-adik, Tadi kita siapin udah ya. ingetin ya di awal Iya. ibadah ya. Yuk disiapin. Ayo Alkitabnya. adik-adik, sebentar lagi pendetanya mau masuk membaca berita. Jadi jangan lupa minta mama papa untuk menyiapkan Alkitabnya. Ada lagi nih Kak pengumumannya. Apa tuh Kak? Kenaikan kelas. Wah. Kenaikan Tuhan Yesus Kenaikan Tuhan Yesus. Kristus. Oh salah Kak, kenaikan kelas ya belum Kak. Iya, masih nanti Kenaikan ya. Tuhan Yesus Kristus. Kapan ya kira-kira? Kirain kenaikan kelas salah. Kenaikan Kamis, Tuhan Yesus ya adik-adik. Kamis tanggal 13 Mei 2021. Ada ibadahnya ya Kak ya? Iya, nanti linknya akan di-share di kelas masing-masing. Oh iya, adik-adik kita juga tidak lupa untuk mendoakan teman-teman kita yang Berulang tahun maupun yang sedang sakit. Oh, yang sedang sehat. Semoga sakit. diberikan kesembuhan, kekuatan biar bisa beraktivitas seperti semula lagi. Oke deh Kak. Nah tadi yang ibadah kenaikannya itu diadakannya jam 8.30 ya adik-adik. Oke, jam 8.30 ya. Nah. Kak, ada sesuatu yang spesial hari ini. Oh iya, benar banget. Apa tuh Kak? Ada teman adik kelas adik kita yang mau menampilkan bakatnya Kak. Namanya Hisar Sirait dari kelas 2 SD. Nah yuk adik-adik kita sama-sama menonton. Selamat pagi abang dan kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Apa kabar? Nama saya Hisar, kelas 2, orang tua. Saya membacakan puisi dan menyanyikan lagu yang berjudul Tuhan adalah Gembalaku yang diiringi oleh Abang Rizkia. Selamat menyaksikan. Tuhan adalah gembalaku dari Mazmur 23.
Terima kasih Abang dan Kakak Guru Sekolah Minggu. Saya sudah membacakan puisi dan menyanyikan lagu yang berjudul Tuhan Adalah Gembalaku yang diiringi oleh Abang Rizkia. Semoga sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, bagus banget penampilan Hisar. Tadi itu ada abangnya juga loh Kak, namanya Abang Hisia. Wah, udah remaja ya. Udah remaja, keren banget nyanyi sambil puisi. Iya. Wah, keren banget sih. Makasih ya untuk kesaksian pujiannya untuk Abang Hisar dan Abang Hiskia. Nah, buat adik-adik yang mau menampilkan bakatnya, boleh banget ya. Kita tunggu nih di ibadah Zoom ataupun YouTube. Gimana sih Kak caranya? Bisa hubungi guru kelas masing-masing. Itu dia. Jadi kalau punya bakat bisa menyanyi, berpuisi, Menari. menari atau apapun, main musik atau apapun itu, dihubungin kakak abang guru kelasnya ya. Nah, sekarang kita memasuki firman Tuhan nih. Dari awal pengumuman kita udah mengingatkan untuk menyiapkan Alkitab ya Kak. Nah, sekarang sebelum kita memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan pendeta, kita mau menyanyi satu lagu, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik kita mau ulang lagunya dari awal. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari Minggu ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu hari ini, anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin ini memperoleh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Coba semua dibuka dulu kameranya, saya mau melihat bagaimana sukacita adik-adik sekalian untuk hari ini. Coba dilihat dulu wajahnya, dibuka kameranya. Diberikan senyuman yang terindah. Dibuka kameranya. Ayo semua sembari membuka kameranya, diperlihatkan juga dibuka Matius pasal 28. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Wah, masih banyak yang belum buka kameranya ternyata. Coba lagi Bang, tadi yang belum buka kameranya. Ada Jeremy, ada Melati, ada Samantha, ada Grace, ada Lydia, Orlando Manik, ada Floreta. Ayo semua dibuka kameranya dulu. Ya. Alkitabnya sudah dibuka, Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Di sini sepertinya ada amang lihat yang lagi di rumah sakit ya, James, David lagi di rumah sakit ya. James David lagi di rumah sakit. Ini satu nama ini dengan pendetanya. Lagi di rumah sakit ya James? Sakit apa James? Sakit apa James? COVID aman. Sakit apa? COVID aman. COVID aman. Dijawab. Apa ke? COVID. Iya. Wah, sakit COVID. Kenapa bisa sakit COVID James? Dari papi. Oh, tapi sehat kan? Semangat ya James ya. Semangat. Ayo teman-teman, kita tepuk tangan dulu buat James. Biar Jamesnya semangat. Nanti kita bisa ketemu lagi James ya. Amang pendeta juga udah pernah COVID. Amang pendeta juga sembuh kok. James juga pasti sembuh sama papinya, sama maminya ya James ya. Lihat tuh, kita punya teman James David. Dia sakit, tapi dia masih beribadah. Ya, dari rumah sakit dia tetap bersukacita untuk mengikuti ibadah. Jadi nanti kita mau berdoa buat James supaya nanti Tuhan yang menjamah dan Tuhan yang memulihkan. Oleh karena itu kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 28. Amang pendeta yang baca ya. Adik-adik sekalian boleh membacanya di rumah masing-masing. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, siapa di sini kalau dia ditinggalkan orang tuanya bersedih? Misalnya papanya pergi keluar kota atau lagi pergi kerja sama melakukan kegiatan yang lain, siapa yang sedih? Coba angkat tangan. Ada yang takut nggak ditinggal papa mamanya? Ada yang takut ya? Oh, jadi dulu kalau Amang Pendeta ditinggalkan bapakku sama mamaku, aku pasti langsung tidur sama kakakku. Karena aku takut. Apalagi dulu aku masih kecil, tinggalnya di kampung-kampung, yang ada kedengaran malam-malam itu suara jangkrik. Sek, 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 gitu-gitu. Udah gitu ada lagi suara kucing menangis-nangis. Ada lagi suara anjing yang menggonggong. Kalau udah begitu suasananya, langsunglah Amang Pendeta pergi ke kamar kakakku. Aku minta dipeluk supaya aku tidak takut. Ya, jadi memang ketika kita ditinggal orang yang kita sayangi, ketika kita ditinggal orang tua kita, mungkin kita sedih. Kapan ya papa pulang? Kapan ya mama pulang? Kita pasti pernah sedih. Tapi ingat, kalau orang tua kita pergi meninggalkan kita, ketika mereka pergi bekerja, atau mereka pergi jalan-jalan, atau ada acara keluarga, ingatlah, orang tua kita itu pasti memberikan pesan-pesan. Misalnya akan diberikan pesan, Alin boru simbolon, nanti kalau papa mama lagi pergi, kamu baik-baik di rumah ya. Nah itu misalnya. Samuel Daulay, kalau papa lagi pergi, kamu nanti tidur siang ya. Gitu pesannya kan. Nathan, kalau mama pergi, nanti kamu ngerjain PR ya. Gitu pesan mama juga. Atau misalnya Oci boru nababan, nanti kalau papa mama lagi pergi jangan lupa siram bunga mama yang cantik-cantik itu ya, pasti ada pesannya. Benar enggak? Kalau papa mama pergi ada pesannya enggak? Pasti ada pesannya. Setelah ada pesan, maka papa mama juga akan memberikan janji. Maka papa mama akan mengatakan, Daniel Simbolon, nanti kalau mama udah pulang dari Medan, nanti mama bawa bulu meranti ya. Wah, langsung senang kita mendengar itu kan. Baru nanti dijanjikan lagi, Orlando Borusimani Huruk, nanti kalau mama udah pulang dari Pasar Senen, nanti mama bawa pisang goreng ya. Kita pun senang jadinya. Iya kan? Atau misalnya dikatakan, Lionel Sijabat, nanti kalau mama pulang dari Medan, nanti mama tambahin pulsanya untuk main game ya. Wah, senang kali kita langsung. Jadi ketika orang tua meninggalkan kita, ada rasa sedih, ada rasa takut, tetapi dengan janji yang diberikan, kita menjadi semangat dan sukacita. Yang tadi disuruh cuci piring, langsung semangat dia nyuci piring. Karena dia berharap, oh nanti mamaku pulang, aku mau dikasih pisang goreng. Gitu kan. Oh, yang tadinya disuruh nyapu rumah, langsung semangat dia nyapu rumah. Aku sapulah rumah ini. Nanti kalau mamaku udah pulang, aku dikasih pulsa. Oh nanti kalau mamaku udah pulang, aku dikasih nanti makan bakmi koko atau yang lain-lain. Itu yang membuat kita menjadi sukacita. Firman Tuhan hari ini juga seperti itu. Firman ini dikatakan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan naik kelas. Oh bukan, naik ke surga. Ya, seperti tadi kakaknya. Masa kakaknya tadi bilang naik kelas tanggal 13. Amang Pendeta aja tadi kaget naik kelas. Emang ada yang naik kelas tanggal 13? Ada enggak? Tanggal 13 itu hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Bukan hari kenaikan kelas. Tapi mungkin kakaknya itu menguji kalian. Ngantuk apa enggak? Itunya sebenarnya. Kakaknya tahu kok hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ingat ya tanggal 13 hari Kamis ini nih,
Kita juga ibadah minggu, kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan pesan-pesannya kepada murid-muridnya. Ingat, apa pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tadi? Pergilah. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu juga diperintahkan sama Tuhan Yesus melalui firman ini. Anak-anak HKBP, anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin, beritakan Injil. Bagaimana Amang Pendeta? Kami kan masih kecil-kecil. Bagaimana mungkin saya berkhotbah? Bagaimana ini Amang Pendeta? Kan sekarang COVID. Bagaimana mungkin saya pergi ke tempat yang lain? Ya memang nggak harus pergi. Anak-anak sekolah minggu itu nggak pergi ke jalan-jalan atau berkhotbah di gereja, bukan. Tapi melalui apa? Misalnya seperti teman kita tadi, Hizkia Sirait. Dia memberitakan firman Tuhan melalui nyanyian. Ya, dia bernyanyi. Baru ada lagi anak sekolah minggu yang memberitakan firman melalui doa. Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati teman-temanku di gereja, berkati teman-temanku di sekolah, berkati teman-temanku yang dekat rumahku. Nah, itu memberitakan firman itu. Baru apa lagi yang bisa kita lakukan memberitakan firman ini? Memberitakan firman itu, mengikuti live streaming seperti ini, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau ibadah itu ya harus fokus. Ya, saya senang melihat week 2 di sini, saya lihat rame-rame mereka berkumpul. Week 2 rame-rame mereka berkumpul. Berarti week 2 sudah bisa datang ke gereja ini. Karena mereka juga sudah kumpul-kumpul. Ya kan, datang aja ke gereja sama dengan kakak-kakaknya di sini beribadah. Daripada di situ kalian. Ya. Artinya adik-adik lihat, Yesus memerintahkan pergi. Jadi anak-anak sekolah minggu juga diperintahkan, anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin, beritakan Injil itu. Dengan cara berdoa, bernyanyi. Jadi minggu depan siapa yang mau bernyanyi, dikirimkan lagi ke kakak guru sekolah minggunya ya. Rekaman, gak apa-apa, biar mantap kita terus. Biar kita itu tetap mendengarkan ke lagu-lagu yang indah dari teman kita. Yang terakhir sekali Amang Pendeta mau mengatakan, dimanapun kita, apapun kehidupan kita, janji Tuhan di ayat 20, aku menyertai kamu. Jadi Tuhan Yesus menyertai semua anak-anak sekolah minggu sampai kepada ujung dunia ini. Jadi si Nara Sinaga ditemani Tuhan, si Lukas Pandiangan juga disertai Tuhan, si Sandiaga Silaban juga disertai Tuhan, si Gabe Ramot juga disertai Tuhan, Matthew Purba juga disertai Tuhan, si Simon juga disertai Tuhan, semuanya anak-anak sekolah minggu disertai Tuhan. Jadi bayangkan adik-adik, kalau Tuhan yang menyertai kita, dia akan melindungi. Kalau ada orang-orang yang mau jahat, dia singkirkan, jangan berbuat jahat. Itu anak-anak sekolah minggu Jatiwaringin itu anakku. Jangan berbuat jahat sama dia. Jadi adik-adik, percayalah kepada Tuhan Yesus, dia yang akan menyertai kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan. Di mana firman Tuhan meminta kami untuk memberitakan Injil, berbuat baik kepada semua orang. Sehingga melalui firman-Mu hari ini, anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin ini semakin rajin berdoa kepada Tuhan. Semakin rajin untuk bernyanyi, semakin rajin untuk membaca Alkitab, dan membantu orang tuanya di rumah. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak sekolah minggu ini. Dalam pendidikan mereka, dalam sekolah mereka, berikan Tuhan kepintaran kepada anak-anak ini. Bagi yang sedang akan menghadapi ujian nanti juga, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Buat teman-teman kami juga yang sedang liburan
atau yang akan melakukan liburan nanti dimanapun mereka berada, Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang memberikan sukacita kepada anak-anak ini, supaya dengan penyertaan Tuhan, anak-anak sekolah minggu, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami berdoa khusus buat teman kami, James David, yang sekarang dia lagi di rumah sakit, dirawat, isolasi mandiri, karena dia sedang sakit bersama orang tuanya. Tuhan, kasihani teman kami si James David ini. Tuhan yang menyembuhkan dia, Tuhan yang menyembuhkan orang tuanya juga. Supaya dengan kebaikan Tuhan Yesus, teman kami James boleh segera kembali beraktivitas bermain seperti biasa dan belajar serta memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak sekolah minggu ini yang masih dalam keadaan sakit yang tidak kami sebutkan, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dengarkan Tuhan doa kami ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Amang untuk khotbahnya hari ini. Jadi kita itu untuk memberitakan berita bisa melalui kesaksian ya Amang ya, nggak cuma dengan berkhotbah ya Amang ya. Bisa dengan nyanyian, bisa dengan apa yang kita bisa. Gitu. Oh iya, sekarang kita udah nggak kerasa ya Kak, udah mau di ujung ibadah. Di akhir ibadah. Sekarang kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah rahmani dan cemerlang. Ayat kedua, Tak harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus ternyatalah rahmani dan cemerlang. Adik-adik sekalian, kita akan tutup ibadah kita ini. Kita lipat tangan, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah melayakkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Engkau telah menerima mereka. Untuk itu Tuhan, kami mau serahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam sekolah mereka, dalam keluarga mereka, supaya anak-anak sekolah minggu ini tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima Tuhan doa kami ini ketika kami bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan keluar dulu dari Zoom ya, karena kita mau foto bersama. Dibuka kameranya ya, biar nggak gelap tuh isi kameranya tuh. Kita buka kameranya, yuk. Oke, saatnya kita foto-foto, dibuka kameranya. Coba lihat masih ada nggak Bang yang belum? Slide 1. Slide kedua. Slide 2. Slide ketiga. Masih ada nih slide keempat. Slide kelima. Oke, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu depan. Hari Kamis kita ketemu lagi dalam Hari Minggu.